Saat dikonfirmasi tentang laporan AMPG ke polisi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui ada sejumlah kadernya yang melaporkan akun media sosial, pembuat dan penyebar meme yang menyerang dirinya. Bahlil lantas meminta wartawan untuk mengecek langsung ke polisi soal laporan yang dibuat dua organisasi sayap Golkar, yakni AMPI dan AMPG. Dong soal yang DPP API melaporkan akun yang untuk saya nggak tahu, nanti cek aja di sana ya. Tapi kira-kira itu pengetahuan Pak Bahlil atau gimana? Lalu sejauh mana polisi akan menindaklanjuti laporan terhadap sejumlah akun media sosial yang diduga membuat dan menyebarkan meme Bahlil Lahadalia? Kita bahas bersama Wakil Ketua AMPG Bung Sedek Bahta dan juga peneliti Posdem Universitas Andalas sudah ada Bang Ferry Amsari. Selamat sore Bang Ferry, Bung Baftas. Sore Bang Bafta. Sore Bang Ferry. Ya, Bung Bafta, ini kalau kata polisi disebutnya belum terima laporan resmi soal laporan AMPG ini. Sebenarnya sudah masuk belum laporannya? Baik, terima kasih. Perlu beberapa hal kami menyampaikan di sini bahwa pertama kehadiran kami tim hukum pengurus pusat AMPG itu berdasarkan surat tugas dari Ketua Umum Said Aldi Alidrus, jadi bukan dari Ketua Umum Partai Golkar, dari Ketua Umum AMPG, itu pertama. Surat tugas itu beliau memberikan kepada kami, tim hukum PP AMPG, untuk berkonsultasi. Jadi berkonsultasi dengan tim cyber Polda Metro Jaya. Jadi di saat kita berkonsultasi itu, ada beberapa bukti yang kita bawa. Jadi bukti yang kita bawa itu sebagaimana pertama soal yang konten-konten yang secara masif, secara membabi-buta menyerang Ketua Umum Partai Golkar. Oke. Dan yang kedua adalah ada beberapa hal yang kami bawa yang menurut kami itu mengandung delik umum itu. Jadi makanya kita datang mengkonsultasikan itu. Akan tetapi kalau menjawab bahwa apakah laporannya kita sudah masukkan, surat tugas kita datang itu untuk berkonsultasi terhadap beberapa hal yang kita bawa itu. Oke, artinya kami konfirmasi belum ada laporan resmi masuk ke Polda Metro Jaya ya? Hanya Jadi sebatas konsultasi resmi, ya? Ya, jadi laporan resmi itu bahwa kan kita semua mengerti bahwa ketika misalnya soal menyerang pribadi dan lain sebagainya itu delik aduan. Ketika delik aduan itu hanya bisa akan ditindaklanjuti itu ketika misalnya hanya dilaporkan oleh orang yang bersinggungan langsung. Sendiri itu melapor atau memberikan kuasa. Tapi AMPG datang itu dua hal itu. Selain poin itu adalah poin atau memes atau konten-konten tertentu yang menurut penelahan analisa kami bahwa itu mengandung delik umum, makanya kita datang mengkonsultasikan itu. Delik umumnya yang mana? Pertama, digarisbawahi bahwa kita datang atas perintah Ketua Umum AMPG Said Aldi Alidrus melalui surat tugasnya kepada saya dan beberapa rekan-rekan tim hukum PP AMPG. Clear itu. Kenapa AMPG merasa penting diberikan tugas dan datang berkonsultasi itu? Karena AMPG itu kehadiran dan kelahirannya itu. Bung Bahta. Oke, saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau menurut Anda ini sebegitu pentingkah meme Bahlil Lahadalia yang tersebar di media sosial untuk dilaporkan? Apakah ini betul seperti yang disampaikan Bung Bahta bahwa ada delik umumnya? Saya tidak melihat ke arah itu kan. Kalau kita bicara apa yang direspon publik melalui berbagai meme itu adalah personalnya Pak Bahlil ya. Jadi memang Bang Bahta harus menjelaskan delik umumnya di unsur apa dan bagaimana. Kedua, kalau delik aduan, Bung Bahta sepertinya menyadari betul bahwa itu tidak akan bisa menjerat karena yang melaporkan bukanlah pribadi langsung yang berkaitan dengan meme itu. Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa institusi atau kelembagaan lain tidak bisa merasa nama baiknya dicemarkan karena pencemaran nama baik itu delik yang berkaitan dengan person.
Jadi pada titik tertentu memang agak dipertanyakan kalau soal delik umum itu bagian yang mana, unsurnya apa, sehingga kemudian dilaporkan. Bagi saya kebingungan yang sama sebenarnya pasti sudah ada di Bang Bahta dan teman-teman. Itu sebabnya berkonsultasi kepada kepolisian terlebih dahulu, apakah argumentasi mereka itu cocok dengan apa yang ada di kepala teman-teman di kepolisian. Tapi lepas dari itu menurut saya ini kan bagian dari kebebasan berekspresi ya Bang Bahta. Ya. Saya sadar betul argumentasi yang mengatakan kebebasan berekspresi tidak boleh menghilangkan nilai unsur moralitas. Tapi kan begini, Pak Bahlil ini kan bukan person biasa, dia adalah pejabat publik. Ya. Konsekuensi. Bang Ferry, mohon izin. Soal kebebasan berekspresi itu, Partai Golkar itu partai yang sudah tua usianya dan pasti dewasa. Partai Golkar itu salah satu partai yang memelihara dialektika itu secara bebas. Kritik itu di Partai Golkar saya rasa seluruh partai di Republik ini, Partai Golkar lah partai yang paling matang soal itu. Makanya Ketua Umum kami itu terbuka soal kritik. Tapi Abang pasti tahu, kalau Abang bermedia sosial, Abang tahu persis bahwa beberapa akun-akun media sosial Oke, itu bukan kritik. Ini yang mana sih, akun yang mana sih, dan meme yang mana yang dilaporkan Anda ini? Yang ingin Anda laporkan? Kalau misalnya perihal pertanyaan Bang Ferry tadi bahwa pada akun mana yang bisa muncul delik umum itu, jadi terhadap akun-akun itu misalnya saya ambil contoh. Ada salah satu akun itu misalnya dia buat kajian online dengan foto Pak Bahlil. Temanya itu hukum mencampur air zam-zam dengan etanol. Bang Ferry tahu persis ini. Air zam-zam itu bagaimana? Ada materi. Orang berani sekali memberikan materi mencampur air zam-zam dengan etanol. Oke, ditahan sampai situ, Bung Bahta. Saya ke Bang Ferry, ditahan sampai di situ. Apakah itu bagian dari kritik? Kalau untuk klausul ataupun meme yang seperti disampaikan Bung Bahta tadi? Ya, baik Bang Bahta. Bang Bahta mau melarikannya ke delik soal agama ya. Tapi saya mau kasih tahu Bang Bahta. Di Arab itu ada pepatah yang mengatakan kalau mau jadi terkenal kencingi air zam-zam. Nah kalau pakai logika Bang Bahta, itu orang yang menggunakan pepatah itu juga bisa kena delik agama. Jadi nggak matching itu bagi saya. Bang Ferry, jadi itu satu hal. Tunggu dulu. Dengarkan dulu. Ditahan dulu Bung Bahta. Kita dengarkan dulu dari Mas Ferry sebentar. Ditahan dulu. Poin saya sebenarnya Pak Bahlil sebenarnya sedang kemudian mendapatkan kritik luar biasa dari publik. Tinggal pilihannya menyerang kembali publik atau kemudian melaporkan publik, kan begitu. Saran saya sebenarnya pilihan bagi pejabat publik adalah menampung aspirasi dan kritik itu, bukan melaporkan kembali. Sebab belum selesai Pak, belum selesai. Abang dengarkan selesai dulu. Jadi pejabat publik yang baik bukan melaporkan masyarakatnya. Pejabat publik yang baik menjelaskan secara benar pengantar tadi saya bagi saya Bang Bahta sebenarnya ya saya paham lah ya teman-teman AMPG tentu harus melindungi ketuanya lah. Oleh karena itu ya bisa dirasakan kenapa ingin melindungi pimpinannya, tetapi jangan lupa AMPG itu juga harus melindungi publik. Jadi jangan biasakan kalau dikritik publik, kemudian semua solusinya melaporkan. Sebab aspirasi kritis orang itu dilindungi oleh konstitusi. Baik. Konsekuensi jadi pejabat adalah dikritik publik. Kalau tidak siap dikritik publik, bagi saya tidak cocok jadi pejabat. Oke. Baik, silakan Bang Bahta, gimana respon Anda? Ini bagian dari ekspresi publik di dunia digital. Ya. Kebebasan berpendapat kita itu dijamin oleh konstitusi, clear. Tadi saya sampaikan bahwa Partai Golkar itu partai tertua. Dialektika, kritik, itu di Partai Golkar itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Ketua Umum Partai Golkar itu terbuka dengan adanya kritik. Bang Ferry tadi, saya sepakat Bang Ferry menyampaikan bahwa kritik itu kita pelihara. Karena itu sesuatu hal yang konstitusi menjamin itu. Akan tetapi kritik itu kita harus batasi. Mana kritik, mana hal yang bukan kritik. Misalnya kritik yang dengan body shaming, kritik dengan bukan substansi kebijakan,
itu kan kita tidak mau. Kalau kritik kebijakan silakan, karena beliau pejabat publik. Itu kita welcome itu. Justru kita berterima kasih. Saya sebagai kader Partai Golkar itu berterima kasih kalau ketua umum Partai Golkar atau kader Partai Golkar itu yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik itu dikritik. Tapi kritik kebijakannya. Karena dengan dikritik kebijakannya artinya bahwa menteri atau kader Partai Golkar yang di pemerintahan itu kinerjanya bagus. Makanya diperhatikan oleh masyarakat atau oleh publik itu. Ruang demokrasi kita di media sosial itu silakan dibuka, tapi mari kita jaga. Kita jaga itu batasannya. Mana kritik, mana hujatan, mana hal yang harus kita jaga dari itu clear itu Bang Ferry. Saya rasa soal alam demokrasi kita itu terpelihara dengan baik. Tapi mengkritik dengan membawa unsur agama, rasial itu kita harus hindari. Pada beberapa konten, pada beberapa meme itu saya bisa nanti menunjukkan kepada Bang Ferry dan lain-lain bahwa tapi begini Bang Bakhta, bagaimana AMPG sebagai saya Partai Golkar ini menjaring setiap akun yang dinilai merugikan nama Bahlil Lahadalia? Tapi usai jeda kita akan kembali membahasnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan adanya laporan terkait dengan adanya meme Bahlil Lahadalia yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bung Ferry, kalau Anda melihatnya, kalau tadi kan Bung Bakhta sudah menyebutkan bahwa ada unsur ataupun delik umum sehingga bisa dilaporkan oleh pihak lain selain pihak yang dirugikan, dalam hal ini Bahlil Lahadalia. Apa penilaian Anda? Ya, saya pikir Bang Bakhta sedang mencari celah saja ya, karena delik aduan tidak mungkin dipakai, lalu dicarikan ruang untuk membangun kesalahan. Ini kan narasi-narasi yang selalu digunakan untuk kemudian membuat kemerdekaan berpendapat jadi hilang. Bagi saya ini tidak cukup dewasa ya, jadi meskipun partai paling tua mestinya harus juga dewasa dan memperlihatkan kedewasaan itu di tengah publik. Biasa saja bagi publik membangun kritik dan itu harus diterima dan dijawab dengan program kerja. Nah, cara-cara seperti ini dengan melarikan kepada unsur yang berkaitan dengan agama itu akan mudah dibalikan oleh publik. Misalnya saya contohkan tadi ya, pepatah Arab lama ya, kalau mau terkenal kencingi air Zam-Zam. Tidak ada juga orang mau mengencingi air Zam-Zam karena itu adalah bangunan analogi. Nah, membangun analogi tidak boleh dihukum, apalagi publik membangun analoginya sendiri. Misalnya air Zam-Zam dengan mencampurkan etanol. Itu kan nggak ada problematikanya. Kalau tidak ada kaitannya dengan Pak Bahlil, nggak mungkin dilaporkan Bang Bakhta itu. Pasti publik tahu ini larinya akan soal melindungi nama baik Pak Bahlil. Oleh karena itu Bang, bagi saya Golkar harus menunjukkan tuanya itu. Harus dewasa juga untuk tidak mudah dikritik selalu melaporkan semua orang. Karena bayangkan kalau ini dilari-larikan, saya terbayang bisa 1.000 orang atau lebih yang akan mau dilaporkan dan dipidana. Gitu. Silakan Bung Bakhta, tidak ada delik umum di sini. Bang Ferry kalau menangkap apa yang saya jelaskan bahwa kenapa kami memulai dengan datang berkonsultasi. Itu menunjukkan kedewasaan berdemokrasi kami itu. Bahwa ini kita datang berkonsultasi, kita telah. Kenapa? Biar supaya jangan juga terkesan bahwa dengan cara merespon kami itu lantas orang bilang ini bentuk menarik-narikan untuk membela Pak Bahlil. Enggak. Ini kami memakai hak kami sebagai warga negara yang sama. Jadi hak kita untuk dipakai, kita datang berkonsultasi terhadap konten-konten tertentu. Ini kalau mengambil cara berpikir Bang Ferry ini bisa bahaya juga. Gini Bung Bakhta, hasil dari konsultasi dengan polisi sendiri seperti apa? Bisa dilaporkan dan apakah Anda akan tetap melaporkan akun-akun ini? Jadi begini, Mbak, terhadap hasil konsultasi itu, kalau Bang Ferry ini bisa tahu ini, kalau terpenuhi itu suatu barang jalan. Saya tahu ini, kenapa Bang Ferry tahu, kalau terpenuhi satu itu pasti jalan terhadap konten-konten itu. Maka tapi kita datang itu konsultasi itu kata yang harus kita garis bawahi. Konsultasi berdasarkan surat penugasan dari Ketua Umum AMPG.
Jadi Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar, Habib Said Ali Idrus itu memberikan penugasan kepada kami untuk pergi berkonsultasi terhadap apa tangkapan layar dari beberapa akun itu. Di situ. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya, Bung Bahta. Anda belum menjawab pertanyaan saya, kapan akan dilaporkan dan betul apakah sudah memenuhi syarat untuk dilaporkan? Ini karena Bang Ferry ini memakai standar Bang Ferry saja yang benar. Begini Bang Ferry, kan kita juga tidak bisa menolak. Begitu kalau kita setelah konsultasi ada teman-teman wartanya, kita sampaikan. Kan begitu. Karena itu yang saya sampaikan di media bahwa kita datang hari ini berkonsultasi dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu ke depan, beberapa dokumen kita lengkapi ketika ada. Oke, jadi saya coba clearkan lagi ya, dari hasil konsultasi memungkinkankah untuk dilaporkan? Sampai saat ini kita masih mempelajari beberapa yang saya ulas tadi termasuk soal delik umum itu. Oke, berarti belum ada syarat yang lengkap untuk memakai delik umum dalam laporan ini, seperti itu? Kalau delik umum itu bisa kita debatable itu, kalau delik aduannya clear itu. Bang Ferry tahu persis, kalau delik aduan tidak tahu. Oke, kalau delik aduan kan Anda butuh perintah atau ya, butuh bukan. Delik dari Pak Bahlil. Korban sendiri bisa melapor atau memberikan kuasa yang merasa korban. Tapi kami datang kemarin itu surat tugas bukan surat kuasa dari Ketua Umum AMPG, bukan Ketua Umum Partai Golkar, clear itu. Beberapa hal yang kita bawa ada yang sifatnya. Jadi delik umum itu lebih banyak yang kita bawa ketimbang delik aduan itu Bang Ferry yang kemarin kita bawa tangkapan layar itu. Oke. Bang Bahta. Silakan Bung Ferry, dan mungkin bisa dijelaskan menurut Anda konteks demokrasi di dunia digital apakah dalam kasus ini atau dalam hal ini sudah terabaikan? Ya, sebenarnya begini, ini kan niat betul untuk melaporkan berbagai pihak. Catatan saya begini sederhananya, ini cara tempat berkonsultasi juga perlu dipertimbangkan. Kalau kita berkonsultasi daging ayam yang baik ke jagal daging ayam, semua akan bilang dagingnya yang terbaik tuh. Jadi cara konsultasinya juga harus tepat. Misalnya karena ini mau ditarik ke delik umum soal agama, kenapa tidak MUI begitu ya? Kenapa tidak orang-orang agama atau MUI dan lain-lain tidak merasa terhina dengan meme itu? Meme itu yang menyerang Pak Bahlil. Bang Ferry, saya batasi dulu. Itu kalau Bang Ferry bahwa terhadap meme itu MUI dan lain sebagainya itu tidak merasa keberatan, kan nggak harus MUI itu yang delik umum soal penistaan agama itu nggak harus MUI merasa keberatan baru bisa dilaporkan. Iya. Tapi kan mau konsultasi dulu. Kalau dikaitkan dengan AMPG ini kan bukan ormas agama, mau konsultasi apakah itu menyindir agama? Tanya yang ke ahlinya dong, bukan ke polisi. Kalau ke polisi itu motifnya mau mempidana orang. Tapi kalau mencari kebenaran, motifnya harusnya karena ini dikaitkan dengan agama, harusnya tanya dong. Saya punya keyakinan ini sebenarnya hanya sekedar mencari jalan lain. Karena delik aduan tidak mungkin, dicarilah delik lain supaya kemudian orang yang mengkritik Pak Bahlil juga terdampak dengan itu. Nah pada dasarnya ini masih soal delik aduan sebenarnya, Bang Bahta. Jadi Bang Bahta ini sedang menari-nari di antara dua hal, mencari ya dengan coba cermat ya. Tidak mungkin delik aduan karena sudah ada putusan MK. Ya. Carikanlah barang lain untuk kemudian membuat terpidana orang. Oke, jadi mencari celah untuk melaporkan gitu ya singkatnya. Oke, silakan dijawab Bung Bahta. Sah saja Bang Ferry berasumsi begitu. Enggak berasumsi itu benar. Pengantar saya sampaikan clear itu. Partai Golkar ini partai tertua, partai dewasa dengan dialektika berdemokrasi, kritik dan lain sebagainya itu. Masa dewasa ditunjukkan dengan mengadu rakyat itu. Bang Ferry, apakah salah kalau hal yang menyangkut dengan delik umum itu kita datang berkonsultasi? Salah. Kan Bang Ferry bilang salah itu karena Bang Ferry tidak tahu bahwa latar belakangnya misalnya saya. Apa latar belakang saya? Apakah saya nggak bisa punya pengetahuan soal hal-hal yang menista agama itu? Kan nggak boleh begitu juga.
Bang Ferry Masa tanpa Bang tanya Ferry soal agama ke ketahui. polisi, Bang? Kita itu begini Bang Ferry, soal delik umum itu, Oke. tanpa kita, sebelum kita datang ke polisi, kita juga Baik. mengajukan. Baik, kita artinya pengaduan menurut Bang Ferry tokoh apa yang agama dilakukan soal itu. salah, tapi menurut Bang Bahta bahwa laporan akan terus ditindaklanjuti, tapi masih menunggu syarat-syarat delik Soal delik umum, umum kita ya. Oke, sedang baik. mempertimbangkan. Baik, terima kasih Gitu. Bung Delik umum, ya, Sedek bukan delik Bahta, aduan, delik umum. Wakil Ketua Umum AMPG, dan juga Bung Ferry Amsari. Terima kasih sudah berbagi perspektif.